pegiat media sosial Indra Kents hari ini resmi ditahan di Rutan Bareskrim Polri. Menetapkan Saudara Ika sebagai tersangka. Binary option. Binary itu kata-kata dari biner. Biner itu adalah dua, biasanya 0 dan 1 begitu. Nah, binary option ini seperti kita memilih sebenarnya antara profit atau loss gitu. Nah, sistem yang digunakan oleh trading dalam tanda kutip ya, binary option ini adalah kita menebak harga. Jadi kita menebak harga kira-kira nanti dalam beberapa menit ke depan grafik itu akan naik atau akan turun gitu. Sebenarnya banyak juga penebakan-penebakan harga ini dilakukan di trading-trading normal gitu, trading-trading yang memang legal gitu. Kadang-kadang karena kita tidak mau belajar teknikal gitu atau fundamental gitu, bagaimana kita mempelajari, menganalisis kira-kira grafik tradingnya itu akan naik atau turun gitu, sehingga kadang-kadang kita melihat, oh kira-kira ini akan naik nih, kira-kira akan turun nih begitu. Tapi untuk trading yang beneran, trading tersebut berdasarkan pasar. Jadi pasar yang bergerak beneran, naik turun. Nah, binary option ini enggak gitu. Mereka bilang bahwa mereka melakukan trading di pasar yang real gitu. Mereka mengcopy pasar yang real gitu. Tapi kenyataannya ternyata tidak. Kenyataannya mereka manipulasi gitu trading real itu untuk disesuaikan di platform mereka, sehingga seolah-olah pelanggannya itu penggunanya itu melihat, oh ini trading beneran gitu, sehingga ketika mereka melakukan trade, mereka melakukan buy gitu atau melakukan sell gitu, dianggapnya itu adalah pasar beneran, padahal ternyata enggak. Jadi ini seperti judi sebenarnya gitu. Jadi ketika kita memilih, kemudian kita menunggu kira-kira naik atau turun ya, buy atau sell ya gitu. Ketika kita milihnya buy, kira-kira dia jadi naik apa enggak ya gitu. Terus turun, berarti uang kita loss. Kalau dia naik beneran, kita profit. Yang jadi masalah ketika profitnya nggak full dapat 100%. Jadi misalnya kita nge-trade 1 juta gitu. Begitu kita profit gitu, dapat 2 kali lipatnya, kita dapatnya bukan 1 juta, tapi dapatnya 800.000, dipotong 20% gitu. Kok bisa dipotong 20%? Padahal kalau trading biasa sebenarnya enggak gitu. Walaupun ada fee per lotnya ya gitu. Tapi kalau ini dipotong begitu. Nah, inilah yang dinikmati oleh sebenarnya afiliator gitu. Jadi afiliator yang mereka menjadi bandar-bandarnya sebenarnya gitu, bandar-bandar dari judi dalam tanda kutip ini, binary option ini, mereka dapat fee gitu. Jadi kalau misalkan user dari binary option ini mereka menang, mereka dapat fee. Kalau si usernya ini kalah, mereka dapat fee juga. Gila kan? Jadi mau menang atau mau kalah, mereka tetap dapat fee gitu. Makanya mereka duitnya banyak. Sedangkan si usernya ini enggak gitu. Mereka mempertaruhkan uangnya di sistem yang mereka tidak tahu sistem itu seperti apa. Sobat Cyber, yang jadi masalah adalah ketika gitu platform ini gitu, platform yang seperti judi ini dimainkan oleh mesin, itu bisa diatur, bisa dikendalikan oleh mesin gitu. Beda kalau misalkan judi beneran ya, saya bukan menganjurkan untuk judi ya gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat judi-judi di film-film, kemudian atau judi-judi di YouTube gitu, kita bisa melihat orang buka kartu gitu, nggak bisa disetting, nggak bisa kartu itu ketika dibuka udah dikocok gitu, tiba-tiba berubah gitu, nggak bisa, karena bisa dilihat secara fisik. Tapi kalau sistem bisa diakalin begitu. Jadi kalau misalkan yang buy itu lebih sedikit daripada yang sell gitu, ya pasti yang sell itu dikalahkan gitu, yang buy ini dimenangkan gitu, atau yang buy lebih banyak gitu, yang sell ini pasti dikalahkan. Mesin sudah mengkalkulasi itu gitu, sehingga kalaupun menangnya itulah keberuntungan saja gitu, menangnya itu pas beruntung begitu. Tapi sebenarnya kita ini dikontrol oleh mesin. Oleh karena itu memang jahat sekali sistem binary option ini. Yang jadi masalah adalah
ketika sistem ini ada, kemudian dibilang bahwa ini jalan yang cepat kaya gitu, karena nggak perlu mikir, belajarnya cuma 1 menit gitu. Kemudian diajari lagi caranya supaya nggak akan kalah gitu, melipat gandakan taruhan. Jadi kalau misalkan sekarang nih saya taruhan 100 gitu, 100.000 gitu, ternyata loss. Berarti saya harus taruhan 250.000 lagi supaya loss yang tadi itu bisa balik lagi. Jadi saya harus ngebet 250.000. Begitu ngebet 250.000, ternyata loss juga. Gitu. Wah, ini harus ngebet yang lebih banyak lagi supaya loss yang tadi bisa balik. Saya harus ngebet 100.000 plus 250.000. Artinya saya harus balikin 350.000. Jadi saya harus ngebet 500.000. Begitu ngebet lagi gitu, ternyata loss lagi. Jadi semakin berlipat-lipat gitu. Jadi loss-nya semakin banyak. Jadi ilmu statistik gitu yang mengatakan bahwa pasti ada perubahan gitu antara menang dan kalah gitu. Kalau dalam binary option ini kita bisa kalah terus gitu. Mungkin dikasih menang sedikit gitu. Dan memang ketika kita dikasih uang trial gitu, uang demo gitu, kita banyakkan dimenangin gitu. Wah, ternyata gampang mainnya. Tetapi ketika menggunakan uang real, ternyata kita loss gitu. Sobat Cyber, jahatnya juga sistem binary option ini gitu. Ternyata depositnya tidak perlu banyak-banyak. Sehingga apa? Sehingga UMKM, orang-orang pelaku UMKM, kemudian pelaku driver online gitu, pedagang-pedagang pinggir jalan, kaki lima, itu mereka bisa ikut gitu, karena tidak perlu uang banyak. Bayangkan ada berapa ribu orang begitu yang tergoda untuk ikut trading yang gampang sekali untuk dilakukan begitu. Padahal mereka nggak tahu sistemnya itu seperti apa. Hanya mereka melihat dari orang-orang yang ada di YouTube, di Instagram, di Twitter gitu, yang ngomong bertubi-tubi ini adalah sistem yang gampang untuk nyari duit. Apalagi ketika yang ngomong itu artis-artis terkenal, yang ngomong itu adalah influencer idola kita gitu, ya kan? Dan mereka bilang gampang sekali nyari duit, gampang sekali kita menang gitu. Tapi kenyataannya tidak. Ini adalah sistem judi yang direkayasa. Udah judinya salah, direkayasa juga gitu. Sehingga nggak mungkin menang. Udahlah, nggak mungkin ini menang gitu. Kalaupun ada yang menang itu pas kebetulan saja ketika banyak yang buy kemudian dia sell gitu. Nggak banyak dia menang. Kemudian ketika dia buy ternyata lebih banyak yang sell sehingga dia menang lagi gitu. Tapi nggak banyak yang kayak gitu. Yang paling menangan adalah si bandarnya ini, yaitu afiliatornya ini. Makanya cukup jahat gitu. Mereka dapat fee dari nasabahnya ini gitu, dari penggunanya ini, baik penggunanya ini menang atau penggunanya ini kalah gitu. Oleh karena itu benar polisi gitu mengusut mereka dengan tuntas, kemudian memproses secara hukum gitu, karena sangat merugikan sekali. Tetapi juga perlu diingat Sobat Cyber gitu, banyak dari masyarakat kita yang tertipu begitu, dan ini saya nggak tahu ya kenapa bisa tertipu. Apakah literasi digitalnya kurang, apakah tidak mengecek dulu begitu, apakah tidak melakukan percobaan pasar dulu begitu. Karena memang kalau dilihat binary option ini sebenarnya sudah diharamkan oleh banyak negara gitu sejak bertahun-tahun yang lalu gitu. Ketika masuk ke Indonesia dibawa oleh para influencer dan para afiliator ini, mereka kelihatan hidupnya bermewah-mewah, gampang sekali punya duit, gampang sekali mereka buang-buang duit gitu. Dianggapnya bahwa oh ya ini adalah cara gampang untuk kaya gitu. Nah, kadang-kadang keinginan kita untuk cepat kaya tanpa banyak bekerja, tanpa bekerja keras, ini yang menjerumuskan kita. Oleh karena itu, Sobat Cyber harus waspada. Ketika ada tawaran-tawaran yang kira-kira menggiurkan gitu, yang too good to be true gitu, yang seolah-olah aduh ini gampang sekali kita nyari uang, gampang sekali kita sejahtera, gampang sekali kita ini jadi kaya gitu. Kita harus hati-hati karena kekayaan, kesejahteraan itu
bisa kita dapatkan kalau kita mau bekerja keras, bekerja cerdas, gitu. Nggak bisa instan, gitu. Bolehlah tanya sama semua orang kaya di Indonesia, di seluruh dunia, gitu. Nggak ada yang instan, gitu. Kita harus berusaha. Kalaupun kita mau trade, banyak orang kaya dari trading, gitu. Baik itu trading forex, trading saham, trading apapun itu, oil, gold, dan lain-lain, gitu. Mereka juga nggak segampang itu mereka nyari duit. Mereka harus belajar bagaimana belajar fundamentalnya, mempelajari segala isu-isu yang ada di seluruh dunia, gitu. Bagaimana mereka mempelajari teknikalnya, statistik dicek dari mulai berapa minggu sebelumnya, 1 tahun sebelumnya, gitu. Trennya seperti apa, gitu. Butuh belajar, gitu. Dan itu pun itu masih banyak yang loss. Masih banyak mereka ini yang walaupun sudah belajar banyak, punya ilmu banyak, gitu, punya perhitungan yang cukup cermat, mereka juga loss. Oleh karena itu, ketika kita berbicara masalah trading, pasti ada konsekuensinya di situ. Pasti ada ada resikonya. Nah, ini yang kadang-kadang tidak disebutkan, tidak dibilang oleh orang-orang yang berlindung di bawah kekayaan, berlindung karena gampangnya melakukan trading, nggak pernah kalah dan lain-lain, gitu. Pasti ada resikonya. Makanya Sobat Cyber harus cerdas, Sobat Cyber harus cermat, Sobat Cyber harus mengerti bahwa ketika kita berinvestasi, ketika kita melakukan trading, gitu, platform apapun juga, gitu, cek legalitas, kemudian cek perusahaannya, cek kantornya, gitu, cek historinya di negara-negara lain, gitu, cari tahu, nggak apa-apa, di googling aja, banyak itu informasinya, gitu, sebelum kita meyakinkan diri untuk nyemplung ke dalam bisnis tersebut. Oke, Sobat Cyber, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, menjadikan Sobat Cyber, gitu, pelajaran bahwa kita harus lebih berhati-hati lagi. Jangan tergoda terhadap bujuk rayu orang. Kita harus smart, kita harus pintar. Kita harus mencari tahu, mencari informasi sebelum kita melangkah, apalagi itu berhubungan dengan uang kita. Apalagi ketika uang yang akan kita gunakan itu adalah uang yang masih kita gunakan untuk hidup. Bukan uang nganggur yang disimpan, yang kalaupun itu hilang kita nggak ada masalah, gitu. Nah, itu kita harus hati-hati. Apalagi ketika kita berbicara masalah trading binary option ini. Aduh, udahlah, forget it lah. Ini hal yang kalau menurut saya kita ditipu, gitu, 2 kali ditipunya. Ditipu bahwa ini trading abal-abal karena tradingnya bukan ngambil dari market yang asli, gitu. Yang kedua adalah ini dimainin, gitu. Sistemnya dimainin, gitu. Sehingga bandar pasti menang, gitu. Jadi ketika bandar pasti menang, artinya semua orang, gitu, semua penggunanya pasti kalah. Ada beberapa yang menang, gitu, tapi itu karena benar-benar keberuntungan, karena mungkin dia waktunya pas, dan itu tidak banyak, gitu. Oleh karena itu, mari kita waspada, gitu. Nggak ada makan siang yang gratis, nggak ada kaya tanpa kerja keras, nggak ada karya tanpa kerja cerdas. Oleh karena itu, mari kita jadikan ini semua menjadi pelajaran kita. Terima kasih Sobat Cyber. Kalau Sobat Cyber suka dengan konten ini, silahkan like, comment, share, subscribe, dan hidupkan tombol loncengnya supaya bisa tahu hal-hal yang terbaru dari Ruang Cyber. Terima kasih, sehat terus, salam Cyber Indonesia.